Hai 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 hai, apa kabar semua saudara? Selamat datang dalam segmen Kerinduanku dari Kerinduanku Ministry. Sebagai pastor dari gereja ini, doa kami saudara dalam keadaan sehat, kuat, bahagia, dan penuh dengan kasih karunia Allah. Dan kita akan membahas sebuah tema yang memberkati saya, yaitu manakah yang menyelamatkan, kasih karunia atau iman kepada Allah. Kasih karunia atau iman kepada Allah. Banyak orang yang muncul pertanyaan ini banyak ditanyakan kepada banyak orang. Namun sebelum kita masuk lebih dalam atau mengerti lebih dalam, mari sama-sama kita mau bersatu dalam doa dulu. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Kami bahagia punya Allah seperti Engkau. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman. Berbicara melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengar. Allah Roh Kudus, berbicaralah melalui hamba-Mu, bicara dalam hati umat-Mu. Berkatilah kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Kasih karunia atau iman kepada Allah. Beragam respon pasti muncul. Ada yang bilang ya semua kasih karunia, nggak ada yang namanya efek samping atau kita pokoknya bukan iman deh, kasih karunia aja. Murni kasih karunia, nggak perlu iman kepada Allah. Atau juga ada yang bilang, oh enggak, iman dong, kasih karunia kan hanya di awal dan sebagainya. Sehingga kalau orang yang berat dikasih karunia, biasanya atau beberapa mereka condong berarti bebas ngelakuin apa aja. Kalau yang iman, biasanya beberapa mungkin condong jadinya ke legalistik gitu. Wah, perbuatan dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang pandangan apa orang Kristen perlu seperti apa. Apakah mengusahakan saja tanpa iman ataukah hanya iman tanpa Tuhan dan sebagainya. Jawaban mana yang benar? Nah, saya suka bahwa keselamatan adalah hasil dari kasih karunia dan iman kepada Allah. Bukan berarti ada perbuatan, bukan berarti ada jasanya kita. Semua murni, karena 100% itu karena kasih karunia Allah. Tapi dalam perjalanannya, iman kita berperan. Dalam perjalanannya, iman kita membantu. Efesus 2 ayat ke-8 mengatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Jika Anda bingung mencari jawabannya, pastikan mari kita melihat kepada sumbernya yaitu Alkitab. Agar kita nggak diombang-ambingkan ajaran lain. Mengacu pada ayat di atas, keselamatan kita peroleh karena kasih karunia oleh iman. Maksudnya bagaimana? Pertama-tama perlu dipahami bahwa terkadang kita menemukan dua hal atau lebih dengan konteks serupa di Alkitab. Ini bukan berarti kita harus memilih mana yang benar. Tetapi justru kita melihatnya sebagai hal yang saling melengkapi. Berdasarkan prinsip yang di atas, kita menemukan bahwa yang menyelamatkan bukan hanya kasih karunia Allah. Memang hanya kasih karunia Allah. Tetapi juga iman kepada Allah. Jadi kasih karunia dan iman kepada Allah. Kasih karunia Allah itu membuka pintu untuk kita diselamatkan. Kasih karunia Allah itu datang dalam wujud Yesus. Iman kita menerima Yesus. Saya baca saudara orang-orang pintar yang mengerti ini. Sederhananya, kasih karunia itu seperti seumpama jalan tol yang dibangun sedemikian rupa dengan kualitas yang jauh lebih baik dari jalan pada umumnya. Dan keamanan, kenyamanan diutamakan sehingga pengemudi dapat tiba dengan selamat di tujuan. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib menjadi jalan tol bagi orang yang percaya kepadanya. Di sisi lain, iman kita kepada Allah bagaikan kendaraan. Anda nggak mungkin dapat melintasi jalan tol kalau nggak ada jalan tolnya. Mau secanggih apapun jalan tolnya, kalau nggak ada jalan, mau secanggih apapun mobilnya, kalau nggak ada jalan tolnya nggak akan bisa. Tetapi jalan tol yang indah itu, saudara perlu naik mobil untuk mengendarainya. Dan yang menarik saudara, di kendaraan yang tepat itu, saudara mengendarai mobil di jalan tol, kan gak mungkin kita tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Kita gak mungkin tiba-tiba tengah jalan selfie atau sebagainya. Ada orang kan menganggap kasih karunia sebagai license to doing sin, untuk buat dosa. Sehingga ya bebas deh, kan kasih karunia, no. Tapi kita perlu mengerti bahwa kita perlu mengambil seluruh dari firman Allah. Jangan cuma makan depannya doang, tapi dalamnya nggak ngerti. Artinya kita perlu mengerti bahwa Allah memberikan kasih karunia secara cuma-cuma, bukan untuk dipermaini.
Karena Galatia 5 ayatnya yang ke-13 mengatakan, saudara-saudara, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Artinya ada bagian kita di dalam situ yang perlu bertanggung jawab dengan kemerdekaan kita. Iman kepada Allah perlu kita tumbuhkan dan kita jaga. Tanpa iman kendaraan, kita mungkin menganggap Allah nggak peduli sama kita. Kita mungkin menganggap kasih karunia Allah jalan tol itu tidak akan kita lewati. Bayangkan usaha membangun iman ini seperti kita memiliki sebuah mobil. Kita perlu menghemat pengeluaran, menabung. Kita perlu belajar mengemudi. Kita perlu mempelajari berbagai peraturan lalu lintas. Kita butuh persiapan, butuh pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran. Sama seperti halnya kerohanian kita. Kita butuh berkorban. Kita perlu melatih daging kita. Kita perlu melawan kedagingan kita. Agar iman kita bertumbuh. Agar iman kita benar-benar bertumbuh dengan secara sengaja. Seorang yang beriman adalah seseorang yang memfokuskan dirinya kepada Tuhan. Dia lebih peduli apa kata Tuhan, bukan pemikiran sendiri. Dia peduli apa kata Tuhan, bukan kata orang lain. Orang beriman menjaga perasaan Tuhan di atas perasaan orang lain. Menjaga perasaan Tuhan di atas kenyamanan orang lain. Orang beriman adalah orang yang tidak mundur saat harus memikul salib. Karena orang beriman tahu bahwa Tuhan pasti menyertai dan memberi kekuatan. Karena Roma 10 ayat yang ke-17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita dengar firman, maka kita akan memiliki iman. Orang Kristen harus menyukai firman Tuhan lebih dari hal-hal apapun juga. Lebih dari pendapat orang, lebih dari bahkan pendapat orang pintar, bahkan mungkin pendapat orang tua, bahkan mungkin pendapat pendeta. Karena firman Allah adalah kekuatan bagi kita. Kasih karunia adalah jalan tolnya, iman kita adalah kendaraan kita. Firman Tuhan adalah bahan bakarnya. Kita nggak bisa mencampur bensin dengan minyak. Firman is firman. Jadi agar firman hanya firman tanpa yang lain. Kalau BBM dicampur dengan air, pasti mogok. Demikian pula iman kita akan mogok kalau kita tidak diisi oleh firman Allah. Kesimpulannya, keselamatan merupakan pemberian Allah lewat kematian Yesus di kayu salib. Bagian kita mensyukuri jalan yang diberikan Tuhan dengan cara menjaga iman kita kepada Allah melalui pendengaran akan firman dan melakukannya. Keselamatan adalah kasih karunia ditambah iman kepada Allah. Kasih karunia Allah yang membuka pintu. Kasih karunia Allah yang memberikan kesempatan. Kasih karunia Allah yang mengampuni dosa kita. Dan setelah kita diselamatkan, iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan yang membuat hidup kita menikmati janji-janji dari Tuhan. Doa saya agar saudara memahami kebenaran ini. Menjaga imanmu, menjaga keselamatanmu dengan kasih karunia Allah, kau dimampukan. Terus kolom komentar di bawah, kasih karunia Allah yang memampukan saya. Yang punya surga, crazy love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, ini
yang ku mau tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa.